Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat semua sahabat Kurama. Balik lagi bareng saya Kang Cecep, masih di channelnya Musang Kurama, channel yang mengedukasikan tentunya tentang musang ya. Yang mau sharing, interaksi atau yang mau berbagi pengalaman, yang mau nanya-nanya silakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Tentunya untuk semua sahabat Kurama yang penonton setia di dalam channel Musang Kurama. Terima kasih banyak yang sudah menonton video-video yang ada dalam channel Musang Kurama. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita sharing-sharing, kita sama-sama belajar untuk sama-sama mengetahui, mempelajari hewan yang kita suka ini ya, musang ya tentunya ya, hewan eksotik musang asli Indonesia. Nah, untuk saat ini di video ini saya lagi ditemanin sama biasa maskotnya kandang Kurama, Stella, musang bulan, usianya kurang lebih mau 4 tahun. Oke sahabat Kurama, sambil nyantai ya, kemarin ada yang nanya nih via WhatsApp sih sebenarnya, Japri nanyain mengatasi gimana caranya mengatasi musang ngacir ya, musang ngacir ataupun musang yang mungkin lari-lari ya. Nah, nanti kita bahas satu persatu biar lebih jelas ya. Oke sahabat Kurama, jadi untuk di video kali ini saya pribadi akan menjelaskan tentang mengapa musang ataupun musang jinak tapi ngacir ya. Sebenarnya pada dasarnya musang adalah termasuk binatang eksotik atau binatang buas yang notabene adalah hewan hutan yang sekarang penghobi ataupun yang menyukai sebagai musang menjadikan hewan peliharaan itu udah banyak ya. Alhamdulillah juga di Indonesia udah banyak breedernya atau yang mengembangbiakan si musang ini. Nah, ada juga komunitas-komunitasnya yang selalu sosialisasi kepada masyarakat di berbagai macam kota yang masih aktif juga. Selain breeder dan komunitas juga owner-owner dan seller-seller juga ya, yang tentunya melepas ado beberapa jenis musang ya. Saran untuk bagi pemula dulu ya, yang mau mencoba merawat musang, diusahakan pertama harus anakannya ya. Anakan kalau misalkan mau harus di masih ngendot ataupun masih dot ya, full spad atau disebut bahasanya itu. Nah, kalau nggak mau ribet, cari yang mandiri, yang penting jinak bisa dimainkan, karena hewan buas ataupun musang ini kalau kita udah gede ataupun apalagi hasil alam, wah jangan berharap itu bisa jinak ya, apalagi udah dewasa ya. Minimal kalau misalkan hasil alam pengen cari yang murah ataupun yang dana minim, nah nanti carilah yang usia sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang masih bisa dijinakan, walaupun perlu proses dan perlu waktu ya. Ada cara menjinakkan musangnya di channel saya video sebelumnya. Nah, untuk pembahasan yang utama di video kali ini membahas tentang musang ngacir ya. Jadi gini, musang ngacir itu udah pasti ya, karena musang itu termasuknya binatang aktif ya, apalagi hewan nokturnal ya. Nokturnal itu hewan yang aktif pada malam hari atau mencari makan pada malam hari. Nah, terkecuali udah kita rawat sebagai hewan peliharaan, siang pun kita bisa ngaji, masih bisa diajak main ya kalau misalkan udah jadi hewan peliharaan. Nah, jadi sahabat Kurama, musang baby ataupun yang disebut baby itu kisaran di usia 0 sampai 5 bulan itu masih disebut babyan musang ya. Nah, 0 sampai 5 bulan itu adalah masa usia musang babyan yang dimana karakternya udah pasti gak mau diam. Terutama ya itu tadi yang kita bahas ya, ngacir udah pasti ngacir. Adapun yang anteng mungkin karakternya udah sering dimainkan sama ownernya, sering mungkin yang setahu pengalaman saya dia udah kecapean jadi agak anteng, tapi kalau lagi aktif-aktifnya udah pasti ngacir ya. Apalagi hasil alam ya, kalau hasil alam itu agak susah untuk menghilangkan ngacirnya.
Nah, untuk usia dari 5 sampai 1 tahun itu disebutnya usia adul ini. Adul mah dewasa ya. Remaja ya, disebutnya usia remaja. 5 bulan sampai 1 tahun usia remaja musang. Nah, untuk 1 tahun up ke atas itu udah disebut dewasa, karena menginjak 1 tahun itu musang udah bisa untuk dibreed atau dikawinkan. Nah, pada umumnya ya 1 tahun, baik jantan ataupun betinanya. Nah, jadi untuk mengatasi musang ngacir ini ada beberapa tips dari saya, setahu pengalaman pribadi saya di dunia musang semenjak 2012 dulu. Pertama, kalau usia baby dari 0 sampai 5 bulan tadi yang saya sebutkan, musangnya masih ngacir, itu wajar ya. Kita lihat dari karakternya dulu. Kalau misalkan karakternya jinak, awan bisa dimainkan tapi dia ngacir, nah itu jangan terlalu gelisah ya. Mungkin ngacir itu dia kalau secara pribadinya itu si musang itu dia masih petakilan, bahasa sebutan untuk di musang itu dia masih petakilan, mau masih main-main ataupun gak ada teman dia masih ngacir sana sini. Kecuali kalau misalkan hasil alam ataupun semi ya, disebut semi ini kadang jinak kadang enggak, dia ngacir di bawah, itu kemungkinan ngacirnya ngacir kabur ya. Beda dengan ngacir yang sudah karakter musangnya jinak, itu beda lagi. Ngacir yang karakter musangnya udah jinak dan ngacir yang karakter musangnya semi ataupun galak itu bisa kemungkinan kabur ya. Nah, ngacir di bawah ini. Nah, sahabat Kurama, untuk mengatasi musang ngacir ini bisa dimainkan si musangnya jangan di bawah, dikat lah ya. Nah, jadi sahabat Kurama tadi ya, membedakan antara babyan musang yang masih ngacir dalam kondisi karakter jinak dan dalam kondisi karakter semi ataupun galak, beda ya. Nah, untuk mengatasinya, kalau yang jinak di free room aja atau di dalam ruangan ya, di dalam ruangan main, bisa dikasih boneka atau bisa dikasih mainan itu dalam berbentuk boneka, ataupun kalau misalnya nggak ada temennya ya, kalau misalnya musangnya sendiri, ataupun dimainkannya di atas pundak sahabat Kurama. Jadi si musang itu kalau misalnya karakternya jinak tapi ngacir, bisa dimainkan di atas pundak biar anteng, nanti udah capek pun dia diam. Diusahakan si posisi musang jangan di bawah. Kalau di bawah pasti dia nggak mau diam. Sama halnya seperti kucing, karena kucing dan musang itu sama-sama mamalia. Kalau masih baby itu karakternya udah pasti petakilan ya, yang tadi saya sebut itu ngacir kesana kesini. Nah, beda lagi kalau misalkan karakternya itu semi atau galak ya, itu harus dijinakan dulu. Nah, jadi karakter musangnya harus dijinakan dulu. Kalau udah jinak, nah baru proses untuk menghilangkan ngacirnya dengan cara dihandle dengan tips yang sudah saya tadi sebutkan ya, dimainkan di atas pundak ataupun dikasih mainan boneka. Nanti kalau udah capek dia berhenti sendiri. Nah, sebenarnya karakter ngacir ini sahabat Kurama nanti bisa hilang di mana menginjak musang udah remaja di atas 6 bulan ya. Biasanya dia mulai anteng, mulai diam. Nanti kalau misalkan si karakter musangnya udah enak untuk diajak main, silakan sahabat Kurama bisa diajak motor-motoran atau dimainkan di atas pundak ya, seperti tadi saya bilang. Nah, nanti udah, apalagi udah dewasa, udah jinak, lemot ya, itu udah pasti, apalagi postur tubuhnya itu bisa dibilang semi obes ataupun obes, itu udah pasti lemot banget, diem ya. Tidak akan ada karakter ngacir itu kalau misalnya pertama karakter musangnya jinak, kedua semi obes atau obes. Nah, udah jinak, anteng, nah itu pasti lemot, karakter yang ngacir itu pasti nggak ada. Nah, sahabat Kurama, seperti itu penjelasan kurang lebih dari mengatasi musang yang ngacir ya. Pertama lihat dari karakternya dulu. Kalau kedua, kalau misalkan pun itu jinak, kita harus sering-sering coba untuk dihandle, dimainkan itu di atas pundak ataupun di atas motor, meja, maupun kursi ya. Nah, kalau misalkan musang seperti kucing sama ya gitu, nggak mau diem. Nah, itu kalau yang jinak ya. Beda lagi kalau karakternya masih semi ataupun masih galak, itu harus perlu penjinakan dulu untuk menghilangkan karakter ngacirnya. Karena karakter ngacir yang jinak sama yang semi atau galak itu beda ya. Kalau yang galak semi udah itu ada kemungkinan kabur, apalagi kalau kita dimainkannya di luar ruangan ya, beda lagi itu ceritanya.
Nah, sahabat Kurama, kurang lebih penjelasan karakter ngacir itu dari saya segitu aja sesuai pengalaman pribadi saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa di like, komen, dan yang belum subscribe di subscribe dulu. Dukung channelnya Musang Kurama untuk mengedukasikan sosialisasi tentang musang. Semoga saya semakin semangat untuk mengedukasi tentang musang. Jangan lupa di share juga, barangkali sahabat Kurama yang lain membutuhkan video atau penjelasan tentang karakter musang yang ngacir ini. Dan tetap semangat menjadi musang lover Indonesia. Jangan salah pemikiran ataupun apa ya, karena si musang ini kalau kita rawatnya dengan baik, dengan benar, bisa menjadi hewan peliharaan. Halnya sama dengan hewan peliharaan lainnya seperti kucing, anjing, kelinci, dan yang lainnya juga ya sahabat Kurama. Sudah banyak sekarang pecinta musang di mana-mana juga, udah banyak komunitasnya. Dan pesan saya tetap lestarikan musang dengan cara apapun Anda, itu terserah, dengan mau ngerawat 1 ekor, 2 ekor, mau dengan cara breeding, dengan cara sosialisasi, asal jangan berburu atau dimatikan, apalagi dikonsumsi ya, jangan sama sekali. Untuk generasi anak cucu kita nanti supaya tahu yang namanya musang seperti apa, dan bukan hanya ada dalam dongeng atau buku cerita ya. Semangat terus buat semua musang lover Indonesia, sahabat Kurama. Terima kasih banyak yang sudah menonton channelnya Musang Kurama. Sehat-sehat buat semuanya. Salam dari saya pribadi, Kang Cecep dari Kandang Kurama, Rumah Musang Purwakarta. Salam wangi, salam lestari, salam satu hobi, dan salam silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.